sudah viral di berandaku itu beberapa fakta tentang kejanggalan di ujian calon-calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Ya, toh? Yang salah satunya adalah lo kok bisa jawaban itu meloncat-loncat gitu ya. Misalnya jawab A, nanti setelah pindah ke nomor 2, nomor satunya jawabannya ganti C, kemudian A, pindah lagi, jawab lagi, berubah lagi gitu. Artinya programnya apa sudah disetting gitu ya. Dari awal yang namanya manajer KL ke Koperasi Desa Merah Putih itu kan disinyalir gini loh, disinyalir hanya sebagai pos pekerjaan buat mereka-mereka yang sudah berjasa mensukseskan pemilihan pemilu di partai-partai pemenang dan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden yang jadi sekarang. Jadi sebenarnya pos manajer KDMP itu hanya untuk pos pekerjaan buat mereka yang sukses, yang membantu tim suksesnya di sana. Nah kalau sudah begitu, makanya lucu KDMP itu dibiayai oleh APBDes, kemudian sekarang pos koperasi manajer koperasinya digaji oleh APBN gitu ya. Padahal yang namanya undang-undang koperasi sepengetahuan saya, yang namanya seluruh staf koperasi, mulai pengurus sampai dengan manajer sampai dengan karyawan itu digaji oleh koperasi itu sendiri. Nggak ada yang digaji oleh APBN atau anggaran dari pusat, itu nggak ada. Loh kok sekarang bisa ada koperasi kok dibentuk dari pusat, kemudian gajinya juga dari pihak luar. Kan ya lucu gitu loh. Buat kalian yang mengetahui dasar-dasar koperasi, oke deh, ayo flashback lagi bahwa koperasi itu didirikan oleh kepentingan bersama, kebutuhan bersama dari anggota untuk anggota dan oleh anggota kan begitu. Jadi programnya juga dari anggota, idenya dari anggota, anggarannya dari anggota, kemudian budgetingnya dalam pengeluaran dan pemasukan itu ditarget oleh anggota kan gitu. Dan ini sudah menyalahi dasar-dasar ilmu koperasi yang pernah kita pelajari dulu. Buat kalian yang pernah mempelajari ilmu koperasi, tulis deh dalam kolom komen ini nanti bangkrut atau sukses, berapa persen yang bangkrut, berapa persen yang sukses, boleh ditulis dalam kolom komentar sebelum melanjutkan fenomena pemilihan atau pencalonan manajer koperasi Desa Merah Putih. Kenapa tidak mengoptimalkan atau menghidupkan kembali koperasi yang sudah ada? Bukankah zaman Orde Baru dulu, 20 tahun yang lalu itu masih banyak koperasi-koperasi KUD, koperasi desa, badan usaha milik desa, yang aktif atau yang mati, legalisasinya masih ada, bangunannya masih ada. Tinggal itu yang dioptimalisasi kembali, dihidupkan kembali. Caranya, cari pengurusnya yang lama, anggota-anggotanya. Kumpulkan, kalau mereka sudah minim, sudah sedikit, sudah setengah mati gitu ya, nggak hidup dorman gitu ya, tinggal optimalisasi lagi, dioptimalisasi, diberikan pembelajaran, digali lagi potensi yang dulu pernah digarap apa, misalnya mendukung pertanian ya, atau penyalur pupuk dan lain sebagainya bisa dioptimalkan lagi, atau misalnya mendukung industri ya, langsung dibuatkan lagi, di training lagi, buat regenerasi yang baru, kader-kader baru yang lebih muda sebagai pengelola ekonomi dan cara kerja atau program kerjanya koperasi yang lama itu. Tidak perlu mendirikan bangunan lagi, tidak perlu mengurus izin berdirinya koperasi lagi. Kan mendingan seperti itu daripada menghidupkan yang baru dengan cara-cara yang tidak dengan prinsip-prinsip dasar koperasi. Semua harus dari atas dipaksa, kemudian kas desa tanahnya dipakai, meskipun di situ sudah ada penggunaannya, pengelolaan lahannya untuk sawah, untuk lapangan, bahkan untuk sekolahan yang harus dilikuidasi, yang harus dipinggirkan untuk sekedar mendirikan bangunan koperasi yang nilainya nggak murah. Dan ini baru separuh biayaan, karena bangunan itu sudah menelan sekitar 600, 700, 800 miliar, padahal ini baru isunya loh ya. Nah, apakah itu benar atau salah ya kita nggak tahu. Nanti tinggal open accountingnya bagaimana kan begitu. Dan yang kedua, basic kebutuhan rakyat ini kan beda-beda, setiap desa, setiap daerah kan beda-beda. Oh, ada yang fokus di perdagangan, ada yang di industri, ada yang di pertanian, ada yang industri pertanian, ada yang industri perikanan misalnya, kan begitu. Jadi koperasi yang menyesuaikan kebutuhan warga setempat, bukan warga yang harus disediakan, oh harus mirip Indomaret, Alfamart, harus retail dan lain sebagainya, mati dong warung di sekitarnya, ya kan? Nah kalau sudah begitu gimana?
Bayangin kalau yang dihidupkan tuh koperasi-koperasi yang dorman, setengah mati atau bahkan sudah mati, tinggal mencari pengurusnya, bangunannya masih ada, lahannya masih ada. Kemudian kita menyesuaikan setiap desa ada warganya yang bisa berkumpul, mencetuskan program barunya apa, kan begitu. Tinggal sedikit aturan, sedikit sentilan dari pemerintah, pendampingan atau yang lain sebagainya, menghidupkan kembali koperasi itu. Langkah baiknya kalau menurut saya ya, kalau menurut pusat ya mungkin nggak seperti itu, tapi jauh lebih baik itu. Sehingga apa, koperasi itu bisa benar-benar saat ini mendukung sarana produksi atau sarana prasarana ekonomi desa setempat. Misal seperti tadi, kalau pertanian yang mendukung pertanian, kalau peternakan mendukung peternakan, kalau perindustrian mendukung perindustrian, UMKM mendukung UMKM, tidak harus melulu dengan perdagangan retail yang akhirnya yang datang investornya siapa? Pengusaha besar lagi dong, gitu. Misalnya retail mau suplai kopi, susu, sembako dan sebagainya. Toh yang main yang tingkat tinggi, yang berperan, yang akan tumbuh adalah ekonomi yang ada di pusat, yang ada di atas, yang sudah punya jalur pemasaran sendiri, punya sistem sendiri, tinggal mereka mengolah harga dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang kesulitan berkembang pasti yang bawah deh. Kenapa? Karena yang bawah secara jalur distribusi perdagangan sebenarnya sudah tertata. Ada toko kecil, ada toko kelontong, ada toko yang setengah retail, ada yang retail, yang itu sudah disuplai, sudah ada kesepakatan dari agensi, dari agen, dan lain sebagainya, dari supplier, dan lain sebagainya. Tinggal mereka permodalan, bukan lagi tentang jalur itu bangunannya harus ada, atau dan sebagainya, atau bahkan bukan sekedar memotong jalur yang akhirnya kompetisi harga dengan koperasi desa sebelah, koperasi desa samping, koperasi desa di utaranya, selatannya begitu. Nah, yang terpenting adalah apakah berdirinya koperasi ini tidak menyalahi pemakaian anggaran dari prinsip dasar koperasi. Jangan sampai pengeluaran koperasi selalu diturunkan dari atas menggunakan APBN, nanti yang menjadi dalih adalah kita tidak memakai dana rakyat, padahal faktanya pakai dana rakyat seperti sekarang. Dana rakyat yang harusnya dipakai untuk anggaran pembangunan prasarana yang belum selesai untuk desa-desa yang luas, terpotong harus tertunda gara-gara anggarannya dipakai untuk mendirikan bangunan koperasi Desa Merah Putih.